Halo, selamat pagi teman-teman yang berada di Indonesia, dan selamat sore dan selamat malam teman-teman yang berada di Amerika. Ya, seperti biasa saya kembali akan melanjutkan sharing saya tentang firman Tuhan. Singkat saja, kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema Grand Design Tuhan. Bahwa kita ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan, tetapi by design. Tuhan memiliki rancangan, Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Ketika kita lahir ke muka bumi ini bukan karena kebetulan, tetapi Allah sudah merancangnya. Allah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Semua organ-organ tubuh kita dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita. Dan ketika itu Allah sudah memiliki grand design, rancangan hari-hari yang akan terjadi sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Dan biarlah kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan mengajak kita membuka kitab Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini kita merasa bahwa kita tidak memiliki kualifikasi. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini penuh banyak kekurangan dan keterbatasan. Hal ini bukan cuma dirasakan oleh teman-teman, tapi saya juga pernah merasakan hal itu. Bahkan seringkali saya merasakan itu dalam hidup saya. Saya pernah merasa bahwa saya merasa tidak capable, bahwa saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang dipercayakan kepada saya sebelumnya. Suatu ketika saya pernah ditunjuk untuk boleh membantu seorang hamba Tuhan senior, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas, untuk boleh mengorganisir para pendeta se-Indonesia untuk bergabung dalam Pastoral Conference yang berada di Bangkok. Singkat cerita, pada waktu itu saya mengkoordinir hampir 200 pendeta, 200 pendeta Indonesia hadir dalam Pastor Conference di Bangkok. Dan waktu itu yang hadir adalah 3.500 pendeta dari 135 negara yang ada di dunia. Dan saya juga ditunjuk untuk boleh menjadi ketua penerjemah dari Indonesia. Padahal sebenarnya saya merasa saya belum layak untuk menjadi penerjemah. Tetapi tugas itu diberikan kepada saya. Dan saya juga mengalami hal yang sama ketika saya pernah ditunjuk untuk boleh memimpin rombongan, mengkoordinir rombongan conference dari Indonesia ke New York. Padahal pada waktu itu saya belum pernah ke Amerika sama sekali. Saya tidak punya pengalaman untuk ke Amerika. Tetapi tugas itu diberikan kepada saya. Saya merasa bahwa saya tidak capable. Kemudian saya juga pernah ditunjuk untuk boleh mewakili Indonesia dalam suatu training yang sangat penting dan bersejarah dalam hidup saya, sebuah pastoral training untuk melatih para pendeta, untuk melatih para pendeta lainnya. Dan acara ini dihadiri oleh 29 pendeta dari 29 negara. Dan saya mewakili Indonesia, hanya satu orang, saya sendiri pada waktu itu tahun 2017.
Dan ketika saya melihat teman-teman yang lain yang hadir, itu peserta dari negara lain itu mayoritas itu doktor teologi ya. Dan bahkan ada beberapa orang adalah presiden seminari dari negara mereka. Dan ketika saya melihat ke dalam diri saya sendiri, waduh, siapa saya? Pengalaman masih tidak banyak, pengetahuan juga terbatas, bahasa Inggris juga masih kurang. Saya merasa tidak kapabel, saya merasa tidak layak, tidak memenuhi kualifikasi. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan yang sudah memilih, dan pilihan Tuhan tidak salah. Tuhan sudah merancang hidup kita. Singkat cerita, Tuhan memampukan saya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Sampai dengan saat ini, ada banyak hal yang tidak masuk akal yang Tuhan berikan kepada saya. Tanggal 21 November nanti, saya diminta untuk membagikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dalam pertemuan para pastoral trainer sedunia dalam jaringan Profesor Dr. Ramus Richard. Ada banyak orang-orang yang jauh melebihi yang memiliki kapasitas jauh melebihi saya, memiliki pengalaman dan pengetahuan. Tetapi ketika saya diberikan tugas, saya berkata siap. Kenapa? Saya belajar dari firman Tuhan ini yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Tuhan katakan kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Maksudnya janganlah katakan aku ini tidak mampu. Kalau memang kita tidak mampu, ya, tetapi janganlah katakan demikian. Tetapi kata firman Tuhan, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi Allah memampukan kita. Allah sudah merancang kita, dan rancangan Allah itu tidak ada yang salah. Dan Allah yang akan memperlengkapi kita sesuai dengan penugasan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita. Saya percaya saudara-saudara juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di depan saudara. Mungkin saudara merasa tidak mampu, tidak layak, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Jangan katakan demikian. Tuhan yang sudah memilih kita, Dia akan memampukan kita. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar melalui kita. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memakai saudara. Salam hormat dari Colorado. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.